mereka ini ya masih muda-muda ini dan merasa bahwa mereka stuck di toxic relationship cuma karena perawannya diambil sama nih cowok gitu. Sebenarnya masih banyak hal yang di dunia ini tuh mereka bisa explore gitu. Gayanya. Bisa juga. Nah, kenapa sih lo mesti menceritakan tentang hal itu gitu? Menurut gue sih juga nggak apa-apa lo nge-tweet itu kan punya lo ya. Iya. Gitu. Terus dan itu lo Gue hapus, gue take down. Karena ada yang DM, enggak DM, ada di tweet, dia nge-tweet, nge-reply. Pokoknya mendingan lo take down aja karena takutnya ini jadi justifikasi anak-anak yang masih di bawah umur untuk having sex gitu. Jadi akhirnya berarti lo merasa bahwa lo sedemikian berpengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak gitu. Sehingga lo take down. Karena satu orang pun, walaupun cuma satu orang yang ngikutin, berarti gue bertanggung jawab atas itu nggak sih? Oh, enggak tahu Really? sih, maksudnya lo ngelempar sesuatu ke publik mau nangkapnya seperti apa, itu terserah mereka. Ya sebenarnya memang terserah mereka sih, cuma kayak mungkin bener juga akhirnya gue take down. Oke. Karena takut dibully juga tuh, salah satu alasannya ada? Enggak sih, itu udah ini over sih, it aja? udah kayak biasa banget sih itu gue. Oh gitu. Iya. serang lagi Kayak ya udahlah. Bahkan yang itu kayaknya gue bahkan nggak tahu deh bahwa itu jadi omongan. jadi omongan? Iya, jadi omongan. Gue juga tahu karena jadi omongan kan. Iya. Pas gue cek di timeline lu udah nggak ada. Iya udah nggak ada, udah gue take down kayaknya. Ya udah, akhirnya gue take down. Kenapa gue waktu itu cerita itu? Karena waktu itu gue baru selesai baca cerita cewek minta dinikahin ya, abis tidur sama yang si ketemu di lupa gue ketemunya di mana. Pokoknya tapi ceweknya sendiri juga mau nginep gitu loh, 3 kali. 3 kali. Terus maksudnya tapi lucu banget sih orang-orang. Terus kan gue lumayan sering share story, aduh bulu mata gue mau copot ya. Ya anyway, sering share story dari orang-orang yang curhat ke gue gitu kan, kayak gue suka kasih question and answer, terus mereka kayak curhat sesuai dengan temanya masing-masing. Akhirnya ada beberapa yang gue balas gitu. Kebanyakan dari mereka adalah stay di toxic relationship. Pas gue tanya karena ya soalnya he is my first kak gitu. Oh iya. Kalau gini, umur gue sekarang jalan 29. It's not a big deal for me. Karena mungkin dari usia, dari pengalaman, dan dari circle gue juga itu kayak a new normal thing lah gitu. Cuma masalah di dunia juga lebih besar pada itu. Exactly gitu. Dan kayaknya gue ketemu cowok nggak ada tuh satupun yang masalahin itu gitu. Terus tapi kalau gue ingat waktu itu gue tuh devastated banget. Karena itu pertama kali. Terus akhirnya gue stay di hubungan yang sangat-sangat toksik. Karena itu mantan gue yang paling posesif banget. Gue putus cuma karena gue confirm cowok di Facebook. Itu jadi bisa bayangin gak sih seberapa posesifnya dia sepanjang hubungan gitu. Dan gue stay karena gue mikir kayak ya udah sama dia gitu, gue udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Pun waktu itu gue masih yang gue tahu adalah teman-teman gue tuh semuanya baik-baik aja. Yang gue tahu karena pas gue makin kesini dia kayak udah pada berani gitu. Gue apa jangan-jangan dulu juga sebenarnya begitu. Ya gue nggak tahu deh. Tapi waktu gue nanya ke teman-teman gue gitu ya, bahkan mereka yang lepas perawannya itu ada aja. Jadi kayak ya mungkin gue saat itu berada di circle yang baik-baik saja setahu gue gitu. Jadi gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa saat itu. Nggak seterbuka itu kali circle lo waktu itu ya. Enggak. Mungkin mereka nggak sebaik apa yang lo tahu. Iya, tapi mereka juga nggak terbuka. Itu, jadi gue juga kayak gue takut dijudge, gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Gue cerita ke orang tua yang ada, gue mungkin diusir lah. I mean like I was only gitu. Lo takut dijudge saat itu, dan di tahun lalu pun lo masih takut dijudge juga ya ternyata. Tahun lalu aja masih takut gitu. Jadi dulu tuh gue sempet di ASFM kan gue dulu lumayan banyak followers juga ya. Kayak kalau nanya masih virgin. Kenapa nggak ngangguk lo, Wel? Masih virgin atau enggak sih? Itu gue bisa marah ditanya begitu. Karena gue belum terbuka itu. Tapi lo nanya hal personal ke stranger begitu juga tetap aja nggak sopan. Kalau detik ini ada yang nanya gue masih virgin atau enggak tanpa kayak atau sekarang mah usah ditanya lah. Iya, sekarang sih tanya. Cuma kalau misalnya ada orang tanya
kayak lu masih kerja atau enggak, mungkin gue akan marah tetap gitu, walaupun mungkin gue nggak akan nutupin bahwa enggak ya, cuma kayak itu terlalu personal untuk lo tanyain lah gitu loh, gitu. Kayak nanya agama lo apa gitu kan? Iya, kayak apa sih gitu. Cuma, nah terus maksud gue kayak yang waktu itu bikin gue akhirnya survive walaupun gue nggak bisa cerita siapa-siapa adalah gue cuma inget abis gue lulus gue mau masuk ke universitas, dulu gue pengen banget masuk ESMO, terus akhirnya gue masuk gitu. Gue tuh I really can't wait untuk masuk situ, untuk mulai belajar dan segala macam. Itu yang bikin gue survive akhirnya, yang akhirnya bikin gue fokus. Gue cuma pengen fokus ke situ gitu. Jadi menurut gue mereka ini yang masih muda-muda ini dan merasa bahwa mereka stuck di toxic relationship cuma karena perawannya diambil sama nih cowok gitu. Sebenarnya masih banyak hal yang di dunia ini tuh mereka bisa explore gitu. Gayanya bisa juga. Eli yang ngomong. Yang bisa explore gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya jangan karena oke lah, bisa dibilang itu kesalahan. Gitu. Kalau misalnya ini menurut gue pribadi ya. Iya. Terus lo melakukan hubungan seksual. Terus lo berarti mengambil resiko STD, hamil di luar nikah, dan mental breakdown lah, let's say. Yang paling serem itu sih. Iya. Nah, 3 ini menurut gue bukan umur yang cukup untuk lo bisa hadapi sendiri. Itu buat cewek sih sebenarnya. Iya, buat cewek ini ya. Tapi kok cowok tuh kalau kehilangan keperjakaan seneng banget. Nah, makanya beda kan? Iya. Nah, menurut gue kalau lo 3 ini nggak bisa lo handle sendiri, itu berarti yang lo lakukan tuh kesalahan, gitu. Kecuali lo udah cukup dewasa, udah tahu kalau lo hamil mungkin lo udah siap untuk ngerawat anak lo sendiri, ya go ahead, gitu. Cuma kalau misalnya lo ternyata saat resiko ketiga ini lo tetap ujung-ujungnya nyusahin orang tua lo, terus jadinya mohon-mohon ke cowok lo buat tanggung jawab karena lo nggak bisa sendiri gitu, berarti lo belum siap sebenarnya untuk melakukan hal itu. Kehamilan yang tidak direncanakan memang nggak ada yang siap. Iya, memang nggak ada yang siap. Cuma seenggaknya gimana ya? Mungkin kalau posisinya adalah gue sekarang nih, terus amit-amit gue hamil di luar nikah, terus ya nggak apa juga kan udah siap juga. Nggak masalah, gue udah siap gitu. Karena mungkin gue sudah yakin dia tanggung jawab, atau mungkin andaikan amit-amit nggak tanggung jawab pun ya udah gue siap dengan segala resiko, gue bisa ngurusin sendiri gitu. Kalau misalnya nggak siap ya mendingan jangan. Gitulah ceritanya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa lo aku sih sebenarnya? Itu maksud gue, kayaknya yang kemarin gue lihat orang-orang ngecam lo itu, bukan ngecam sih, ngecengin lo ya, adalah lo udah ngomong dihapus. Ya gitu. Karena ada yang bilang, Kak, ini takutnya jadi justifikasi anak-anak di bawah umur untuk having sex. Mestinya hal ini yang lo bilang gitu. Gue udah bilang di Twitter, lo terusin gitu. Udah. Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak penting. Bukannya nggak penting. Belum tentu semuanya tuh, gimana cara gue ngomongnya. Kadang-kadang gue bikin thread, yang dibaca cuma tweet pertama, penjelasan ke bawahnya tuh nggak dibaca. Berarti lo disebelin banget. I think so gitu. Jadi kayak daripada begitu, apalagi kan gue nge-tweet itu jam 1 malam kalau nggak salah. Jadi gue pikir dari sebelum terlalu banyak yang keburu pagi, kebanyak baca, ya udah deh gue take down dulu. Dan sebenarnya gue akan tetap mau ngomongin lagi di bagian yang seperti ini, tapi mungkin dengan bahasa yang lebih nggak misleading gitu loh. Gitu. Tapi kalau ngomongin banyak yang ngecengin, yang saya thank you DM gue tuh lumayan banyak banget loh. Iya. Banyakan mana nih kalau boleh? Banyakan yang say thank you sebenarnya. Say thank you karena apa? I really need these words, Kak. Karena aku juga lagi di toxic relationship. Itu banyak. Umur belasan tuh ya? I have no idea, gue nggak cek profilnya sih gitu. Cuma kayak, dan yang reply dengan kata thank you for sharing this gini-gini juga banyak juga gitu. Jadi kayak memang segala sesuatu yang lo lempar ke publik emang pasti ada pro dan kontra sih. Betul. Gitu. Yang kontra itu lo inget nggak? Maksudnya ada yang nempel nggak? Siapa gitu? Yang bilang, Kak, tolong di take down aja pun ya berarti itu kontra kan. Tapi dia ngomong masih baik-baik. Bukan. Itu sih pro sih. Maksud gue yang benar-benar
suka nge-capture tweet lu, terus ngomongin lu, terus kayak totally they are behind my back. Oh gitu? Gue bahkan nggak tahu itu diomongin karena mungkin penting lo ternyata, kata Selfie Usagi. Serang lagi? Karena gimana ya, gue banyak ngeblok-blokin dan nge-mute orang yang menurut gue udah berkali-kali nyerang. Buat apa juga gue nge-keep orang-orang yang bikin hati gue nggak seneng, bener kan? Kayak toh gue punya banyak orang-orang yang juga suka sama gue, ya lebih baik gue fokus. Kata lo? Ya kata gue. Ya lebih baik gue fokus ke situ-situ aja gitu. Mau oke lah, mau mereka fake atau enggak depan gue, yang penting mereka nggak bikin gue capek deh. Gitu. Yang penting lo ambilnya yang enak. Yang iya yang enak aja. Kalau misalnya mereka mau jelekin gue di belakang, ya udah di belakang aja. I'm sorry for saying this, but mungkin emang lu nggak cocok aja ngomong di depan gue. Makanya lu ngomong di belakang. Kenapa lu ngomongin hidup gue? Mungkin kalau ngomongin hidup dia sendiri nggak ada yang dengerin juga. CC, banyak. Tuh bahkan tuh hubungan lo sama yang dulu itu, yang politisi muda itu masih suka diomongin terus. Nah, gue rasa mungkin 10 tahun lagi juga diomongin kali, biarin aja lah. Gitu ya. Mau gimana lagi? Menurut mereka. Apa lo suka, menurut lo gini ya, gue lagi inget-inget ya, hal-hal apa aja yang orang-orang ngomongin tentang lo. Lo suka terlalu memanipulasi foto, bener gak? Ngedit. Ngedit iya sih. Ngedit. Dan nggak apa-apa gitu, maksud gue lo santai aja menerima cercaan itu. Santai aja gue, maksudnya nggak apa-apa. even supermodel yang udah jadi cover girl aja mereka diedit kok. Ya? Maksudnya Indian orang-orang tuh mau terlihat bagus juga. Gitu. Ya udah, edit aja. Gue tuh sampai tahu lu tinggal di sini tuh bukan dari lu awalnya, dari Twitter. Oh, tapi gue memang pernah taruh ini di pin tweet karena tadi gue salahin. Oh iya. Gitu. Oh, oke, makanya mereka tahu ya. Gak masalah juga sih. Gila, gue tuh selalu ngelihat apa karena circle Twitter gue aja ya. Setiap kali ngomongin lu tuh orang nyerang lu terus loh. Gue nggak pernah ngeliat ada orang memuji lu sih, kecuali teman-teman lu yang emang bukan memuji tapi yang seneng aja gitu sama lu dengan sesuai dengan poin gue yang tadi tuh, lu menyenangkan orangnya gitu. Iya. Apa ya? Lu akan terus menjadi seperti ini? Apa lu akan gue makin bodoh amat nih, gue makin mau hajar haters gue makin mau. Gue lebih mungkin ya biasa aja ya. Maksudnya toh yang masalah gue bodoh amat makin hajar juga gue I didn't mean to attack them juga sih. Okay. Kayak ya udah jalanin aja. Suka-suka enggak gitu. Iya. Gue pernah kok berada di posisi yang zaman-zaman gue ke psikolog psikiater itu, gue di posisi di mana gue mau melakukan sesuatu tuh takut. Karena gue takut dijudge. Terus gue takut misalnya nih sekarang kita live begini. Terus aduh gimana di kamera gue jelek. Gitu. Mungkin kalau dulu gue akan gue takut di kamera jelek, gue takut salah ngomong, gue takut nggak tahan dengan komentarnya. Sekarang gue yakin sih ntar di komentar ada aja yang bilang oh aslinya jelek ya, yang begini banyak mau bla 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 segala macam, atau semua omongan gue di sini akan jadi bahan mereka lagi, entah itu udah komen atau di Twitter, gue tahu sih. Cuma kayak setelah gue pikir-pikir kayak apa ya, nggak mungkin gue menahan gue sendiri cuma karena omongan orang-orang yang nggak kasih gue makan gitu. Jadi ya udah. Jadi yang orang-orang ngasih lo makan boleh ngomong kayak gitu ke lo ya? Mungkin setidaknya akan lebih gue dengerin. Setidaknya akan lebih gue dengerin. Indian, lu cuma butuh orang-orang yang memang berarti buat lo untuk nerima lu sih. Gitu. Gitu ya. Sekali lagi haters, tolong diserang lagi. Selfie Usagi. Dan tolong kalau nyerang kasih buktinya. Kalau lo ngatain Selfie apa, ada buktinya nih. Kadang-kadang orang tuh suka asal ngomong sih ke lo gitu. Pasti. Ya. Hal apa yang masih ingat nggak? Satu tweet aja yang membuat lo sakit hati waktu itu tahun lalu deh. Apa ya? Bentar gue ingat. Kalau exact tweetnya bahkan sendernya siapa gue nggak tahu sih. Maksudnya gue totally lupa aja sih. Kata-katanya apa? Pokoknya tentang pelakor-pelakor itu yang menurut gue paling sakit hati. karena gini,
kalau misalnya gue nge-tweet sesuatu lalu blunder atau apalah, itu seenggaknya asumsi masing-masing. Tapi fitnah itu hal yang berbeda menurut gue. Jadi itu yang paling bikin gue sebel tuh di situ. Tapi karena kan ada teorinya kok, karena orang ngomong sesuatu hal yang emang tadi kita nggak gitu, tapi kan diomongin terus, lo jadi percaya itu bener gitu. Kan ada teori gitu kan? Pernah. Terus sampai mikir, emang gue pelakor nih gitu, pernah nggak? Oh enggak, kalau gitu? pelakor enggak. Ya? Karena kalau pelakor itu kayak jelas, kronologinya jelas gitu loh. Walaupun dibohongin deh. Dibohongin yang mana nih? Walaupun nggak tahu juga maksudnya. Oh iya, nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu ya aslinya seperti apa. Bahwa kronologinya jelas, mereka seperti sebelum ada gua gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu apa ya? Oh, gue sempet sampai mempertanyakan ke psikolog gue, tolong dong dicek gue apakah gue punya mental illness terlalu narsis kah atau apakah? Oh, oke. Dan ternyata nggak ada. Kenapa lo sampai berpikir lo narsis? Because so many people think that way. Karena mereka mikir kayak, aduh. Bukannya pelaku sosmed adalah orang narsis semua ya? Iya, sebenarnya mungkin kita semua punya jatah punya narsisnya sendiri-sendiri, tapi mana yang berlebihan, mana yang enggak aja gitu kan. Terus mikir apa iya atau apa kek gitu, atau ada yang bilang juga gue butuh validasi, butuh pengakuan segala macam. Gue sampai nanya ke temen, gue punya grup WhatsApp gitu ya, anak Twitter semua. Gue sampai nanya di situ. Tolong dong, gue bener-bener butuh opini sejujur-jujurnya, bilang nih honest aja buat pembelajaran gue. Salah gue di mana ya? Apa bener nggak sih gue terlalu apa? Itu benar. Gue pernah questioning myself gitu. Dan jawaban mereka salah lu cuma satu, lo terlalu reaktif sama mereka. Gitu. Jadi mereka tuh makin apa ya? Makin enak menyerang lo karena lo selalu kasih mereka makanannya gitu. Tapi lo kan tetap reaktif nggak mas sekarang? Karena kan lo udah tahu bahwa nggak penting, yang penting gue pengen melakukan apa yang gue pikir gitu. Bisa dibilang gue udah nggak reaktif lagi sih. Oh, nggak reaktif lagi ya? Maksudnya ada 1-2, udah jarang. Tapi udah jarang banget sih yang nge-bash gue. Menurut gue yang lo ngomongin tentang kehilangan keperawanan itu umur 17 adalah reaktifnya lo kan? Tapi kan bukan reaktif dari orang yang nge-hate gue. Oh, reaktif dari thread orang yang gue baca. Ya nggak sih? Itu bukan reaktif juga ya? Enggak? Yang maksud teman-teman gue terlalu reaktif adalah reaktif kepada haters yang nyerang gue. Maksudnya kayak gue, mereka nge-tweet apa gitu yang misalnya ngebully gue atau apa, terus gue kayak nyerang balik atau gue ya pokoknya begitulah, gue ladenin lah istilahnya gitu. Oke, kalau gitu gini, Selfie. Ini misalnya nih haters lo nonton, gue rasa sih nonton ya. Nonton lah pasti. Lo mau ngomong apa ke haters lo tuh? Misalnya ada di depan lo, kayak di TV. Bayangin deh satu nama deh. Itu. Lo ngomong apa ke dia? Nggak ada sih, nggak penting. Bener nggak penting? Nggak penting. Kan kata lo penting ngebuat lo jadi dapet kerjaan. Gue nggak bilang penting, berterima kasih ya. Berterima kasih ya. Terus dihujat nggak apa? Go ahead. Gue nggak bisa kontrol mereka soalnya. Oke. Kalau pingin, lu pingin dihujat apa enggak? Karena kalau pingin, gue tahu caranya. Pengennya sih enggak gitu. Cuma kalau ternyata ada ya udah. Iya. Kalau nggak kau pingin dihujat, lo sering-sering edit foto, lo naikin. Bisa. Lo lebay-lebayin ngeditnya, lo bakal dapat tujuan yang banyak. Ya udah begitu Selfie. Oke. Thank you ya. Thank you. Terima kasih seksnya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kerjaan banyak dari haters. Thank you.